Dalam badan yang indah itu terdapat kekayaan rohani, misalnya seperti menari, bernyanyi, tertawa, berekspresi, cita-cita dan memiliki kehendak yang sangat menyenangkan maupun yang menyedihkan dan menantang. Dan di sini juga adalah bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang sangat istimewa. Dan pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu telah merencanakan dan menciptakannya itu menurut gambar dan rupa Dia. Itu seperti tertera dalam kitab suci bab 1 ayat 26 sampai 31. Dan pada waktu itu menciptakan manusia, Tuhan itu bekerja dengan istimewa. Tuhan itu membentuk debu dan tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Itu terjadi pada kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Dan di sini juga memiliki sifat dan karakter. Tentu kita tahu anak-anak, setiap pribadi manusia itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Itulah yang namanya keunikan dalam diri kita. Dan juga perilaku seseorang itu dibentuk oleh dua hal, yaitu sikap dan karakter pribadi. Di sini kita dapat mengartikan bahwa sikap itu sebagai keadaan batin yang mengandung pendirian dan keyakinan terhadap seseorang ataupun sesuatu yang terungkap secara lahir dan kata-kata serta tingkah laku. Sedangkan sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan hidup kita. Sikap inilah yang mempengaruhi karakter pribadi seseorang. Sikap itu memiliki pengaruh oleh banyak hal. Yang pertama itu adalah lingkungan atau tempat tinggal kita. Yang kedua itu adalah pendidikan dalam keluarga dan pendidikan formal yang kita peroleh, media informasi, dan perkembangan kepribadian kita. Jadi anak-anak, ibu hanya mau mengatakan bahwa sikap itu sesuai dengan perkembangan dalam diri kita. Seperti yang telah ibu katakan tadi, bahwa tidak terbawa sejak kita lahir. Jadi, baik anak-anak, di sini juga kita memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Sebagai pribadi, kita tuh selalu mempunyai kekuatan dan keterbatasan, kekurangan, kelebihan. Jadi tidak pernah ada di dunia ini manusia yang sempurna tanpa keterbatasan. Jadi anak-anak, di sini semua kita ini mempunyai keterbatasan, mempunyai kekurangan dalam diri kita. Dan manusia yang paling kuat sekalipun pasti mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Sebaliknya, sekecil apapun kekurangan dan keterbatasan kita, selalu ada kekuatan di baliknya. Karena dalam kitab Kejadian tadi, Tuhan telah menciptakan kita itu sesuai citra dan kehendaknya.
Dia akan mengantar kita setapak demi setapak melalui keadaan konkret diri kita dan lingkungan kita menuju keselamatan. Itu semua akan terjadi sejauh kita menerima dan melaksanakan kehendak-Nya. Jadi di sini dalam kelebihan dan kekurangan ini tadi, Tuhan tuh mau mengajak kita supaya kita itu menerima dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan kita. Dan di sini pula ada keunikan manusia itu dalam kitab suci. Di dalam teks kitab suci bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan citranya, seperti dalam teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Dan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia
Manusia bukannya menguasai alam ini secara semena-mena, tetapi harus bertanggung jawab. Kita harus mencari rekan kerja Tuhan untuk mengembangkan alam dan lingkungan ini sebaik mungkin. Dengan adanya kemampuan tersebut, kiranya jelas bahwa manusia adalah makhluk pribadi yang unik. Manusia adalah makhluk yang bermartabat dan berkepribadian. Baik anak-anak, tadi pada materi pertama telah dijelaskan bahwa dalam kitab suci itu Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan rupa dan gambarnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jati diri sebagai seorang perempuan dan seorang laki-laki. Selain sikap dan karakter, yang perlu kita pahami pula adalah jati diri kita sebagai laki-laki dan perempuan yang mempunyai karakter fisik dan kecenderungan perasaan dan pemikiran yang berbeda. Nah, di mana perbedaan yang terjadi itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sesuatu yang harus untuk dilengkapi dan disyukuri sebagaimana itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Oke, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tema yang berkaitan dengan ciri khas laki-laki dan perempuan, di mana kita diciptakan Allah dalam dua kodrat yang berbeda, yaitu yang pertama sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Anak-anak, dua kodrat ini mempunyai perbedaan satu sama lain. Perbedaan yang pertama, kodrat ini yang terkadang membawa pertentangan, tapi juga merupakan keajaiban yang luar biasa. Dalam kisah penciptaan yang sudah tertera dalam kitab Kejadian tadi, betapa indahnya Allah menciptakan kita semua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita adalah pribadi yang telah diciptakan Allah dengan baik adanya untuk saling mengisi dunia ini. Dalam kitab Kejadian tadi bab 1 ayat 26 sampai 31, perbedaan-perbedaan yang ada tentunya didasari dan diberikan oleh Tuhan, yaitu perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki yang memang sudah tergariskan sejak lahir, sejak manusia itu berada dalam kandungan. Kita menyadari bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan secara kodrat mempunyai kekasan yang tidak terbantahkan. Perbedaan itu merupakan perbedaan secara biologis yang dianugerahi oleh Allah melalui hormon dominan yang berbeda pada rambut, mata, pipi yang menunjukkan haus pada perempuan dan ekor pada laki-laki. Dan perbedaan yang menjadikan suhu berbeda. Laki-laki dan perempuan, suhu perempuan adalah organ kelamin, dan secara khusus perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dapat dipelajari dalam pelajaran biologi. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki indikator yang terakhir, di mana di sini Ibu akan menjelaskan materi berkaitan dengan jati diri sebagai laki-laki dan perempuan. Oke, selain sikap dan karakter yang sudah dijelaskan pada materi pertama tadi, yang perlu kita pahami pula adalah jati diri sebagai laki-laki dan perempuan yang mempunyai kodrat fisik yang berbeda. Di sini tentu bukan saja fisik yang berbeda, tapi kita lihat dari berbagai sikap. Yang pertama itu sikap laki-laki itu, misalnya kan laki-laki itu kan cenderung dengan kekerasan. Perempuan itu sering dikatakan bahwa makhluk yang harum, di mana dalam kisah penciptaan tadi dalam kitab Kejadian itu Tuhan menciptakan wanita itu dari bunga dan daun, sehingga sudah sepantasnya bahwa perempuan itu selain sikap dan karakter, di sini juga perbedaan-perbedaan yang lain itu muncul. Misalkan pada laki-laki itu, kalau mereka memasuki masa remaja itu biasanya mereka mengalami masa puber atau ditandai dengan dewasa. Itu salah satu ciri yang menandakan bahwa perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan itu sangat jauh berbeda. Sedangkan pada perempuan itu, ciri yang sangat menunjukkan bagi seorang perempuan itu adalah menstruasi yang sering terjadi pada seorang perempuan. Itu juga merupakan salah satu faktor atau perbedaan. Oke adik-adik, sekarang Ibu akan menunjukkan gambar perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik anak-anak, pada awal materi tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perbedaan yang terjadi pada seorang laki-laki dan seorang perempuan.
perempuan. Sekarang ibu menunjukkan gambar perbedaan yang tadi yang sudah dijelaskan pada materi awal. Oke, yang pertama kita lihat perbedaan pertama itu pada perempuan, di mana perempuan itu identik dengan rambut panjang, rambut besar, dan tentu saja perbedaan pada perempuan itu sangat berbeda. Tentunya sangat berbeda karena berbeda dengan laki-laki. Di mana laki-laki itu seperti yang kita lihat di sini, laki-laki itu berotot dan juga besar. Jadi di sini perbedaan yang terjadi pada perempuan dan laki-laki bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan, melainkan suatu anugerah yang harus kita syukuri sebagaimana dari kutipan dari Allah sendiri untuk kita manusia, untuk disyukuri di setiap saat. Yang pertama, kita harus menghargai setiap perbedaan yang terjadi antara perempuan